Suara Muslim The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah mitra Muslim, senang sekali malam hari ini saya Dani Rohmati yang bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Dan ada juga rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, Suara Muslim Batu, dan mitra Muslim malam hari ini turut menyaksikan dari channel YouTube Suara Muslim TV. Saat ini juga mungkin yang menyimak melalui radio streaming dimanapun saja berada. Hujan ya mitra Muslim di luar studio, semoga hujan yang turun sejak habis sholat maghrib tadi mitra Muslim menjadi hujan yang diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sambil ditemani rintik hujan mitra Muslim, di malam ini kita akan mendiskusikan lanjutan ya keputihan bagian kedua di program Majelis Ilmu Tibun Nabawi. Kita kerjasama dengan Tibun Nabawi Holistic Care. Nah, kalau misalkan pernah mendengar ya mitra Muslim ada istilah silent killer, pembunuh senyap bagi wanita yang itu melekat mitra Muslim pada kanker serviks ya mitra Muslim, karena seringkali datang tanpa mengetuk pintu, kemudian tidak memberikan gejala di tahap awal, namun dampaknya ini sangat fatal jika terlambat untuk disadari. Nah, mitra Muslim, malam ini insya Allah kita akan mempelajari kanker serviks, keputihan bagian kedua, dan telah hadir di studio ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustadz di malam hari ini. Alhamdulillah, sepanjang perjalanan hujan Ustadz. Hujan macet ya. Masya Allah, sudah hujan, macet juga Ustadz. Kalau malam Jumat kan biasanya banyak orang yang long weekend ya, jadi mesti macet. Hujan lagi, udah tambah macet. Baik, Ustadz, insya Allah kita akan melanjutkan. Ini masih bagian kedua Ustadz tentang keputihan dan dikaitkan dengan kanker serviks. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tentang keputihan yang bagian kedua, marilah kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in. Semoga kita mendapatkan sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi mitra Muslim ya, seperti biasanya yang lagi berjuang mencapai kesembuhan, saya doakan semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya, dan segera hidup sehat seperti semula. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sedikit mengulas pelajaran sebelumnya ini sebagai pengingatan supaya yang mungkin yang minggu kemarin belum mendengarkan tentang keputihan itu. Sebenarnya kalau keputihan itu adalah wajar bagi wanita, wajar karena fungsinya adalah sebagai untuk membersihkan organ rahim kita, juga untuk menjaga kelembapan organ intim kita, juga melindungi dari infeksi, juga sebagai untuk membantu sistem reproduksi kita. Yang jadi masalah adalah bila jumlahnya itu kebanyak, terus berubah teksturnya, berubah baunya juga udah berubah. Itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa itu tidak normal. Itu menjadi penyakit yang lebih parah. Jadi banyak yang tadi udah disampaikan oleh Mas Dani bahwa kadang-kadang orang-orang nggak menyadari bahwa jadi banyak orang yang nggak menyadari bahwa kok tiba-tiba bisa ya, dekat. Oke. Oke, jadi nggak menyadari kadang-kadang itu dianggap biasa. Padahal kalau yang keputihan yang berlangsung lama, itu bisa menyebabkan penyakit yang tingkatannya menjadi lebih parah. Jadi bisa sampai proses yang berlangsung lama. Jadi kalau yang penyakit kayak tadi itu, selanjutnya kalau keputihan normal itu kan biasanya bentuknya warnanya bening, putih atau krem, tidak bau menyengat baunya tidak menyengat biasa terus jumlah sedikit.
Jadi kalau normal. Jadi tapi kalau sudah terjadi perubahan warnanya menjadi kekuningan, hijau dan sebagainya, baunya tidak sedap, atau sudah ada gatal-gatal nyeri, terus jumlahnya berlebih, itu sudah mulai mitra muslim sudah mulai waspada. Jadi banyak yang di masyarakat itu mereka mengabaikan enggak apa-apa. Jadi akhirnya yang terjadi adalah pada saat sudah stadium akhir atau lanjut mereka baru periksa. Jadi sudah berupa kanker. Jadi seperti itu ya. Jadi pada ciri-ciri kemarin sudah saya sebutkan juga. Kalau bentuknya kalau bentuknya itu menggumpal seperti keju dan gatal, menggumpal seperti keju. Kalau tadi kan yang normal kan berupa bening, terus jumlahnya sedikit, enggak terlalu banyak, terus enggak berbau, itu normal Tapi kalau sudah menggumpal seperti keju dan ada gatalnya, berarti ada infeksi jamur. Yang minggu kemarin udah pernah kita bahas. Terus kalau misalkan ada juga cairannya berwarna abu-abu dan baunya amis, itu tanda-tandanya ada infeksi bakteri. Terus kalau misalkan yang sudah akut, sudah parah, itu biasanya nanti adalah warnanya sudah kekuningan atau kehijauan, terus ada nyerinya juga, baunya menyengat, rasa panas, demam, terus ada peradangan panggulnya ini kok sering sakit. Nah, itu sudah mulai mulai waspada. Jadi jangan dibiarkan. Jadi makanya kan kalau sebenarnya gini sebelum kita sakit parah itu sebenarnya kan alam tubuh kita itu sebenarnya sudah memberikan warning atau sinyal Nah, kadang-kadang itu banyak di masyarakat itu sinyal-sinyal itu diabaikan. Alarm itu diabaikan, enggak apa-apa. Padahal kalau penyakit itu tidak akan kita tidak secepatnya mengobati, maka itu akan semakin parah. Jadi selanjutnya kita menginjak tentang penyakit kanker serviks Kanker serviks kalau kita menurut data dari Departemen Kesehatan jadi kanker serviks itu menduduki peringkat yang kedua. Jadi peringkat yang kedua ini biasanya satu dari wanita itu mengidap kanker serviks. Kalau di dunia itu per 2 menit meninggal. Kalau di Indonesia per 1 jam meninggal. Betul. Jadi perjalanan kanker untuk menuju kanker serviks prosesnya berapa lama? Sekitar 10-15 tahun. Jadi sebenarnya panjang Ustaz tapi baru bisa terdeteksi itu pada saat-saat stadium yang lanjut. Iya, betul kan? Betul. Jadi lanjut. Kan biasanya kan yang tadi tuh biasanya keputihan dianggap biasa. Ya, dibiarkan. Jadi perilakunya tidak dirubah, Jadi perilakunya juga tidak dirubah, pola makan juga. Jadi kalau udah berubah kanker itu berhubungan dengan ini, berhubungan dengan perilaku pola makan juga. Pada podcast yang sebelumnya pernah saya bahas tentang kanker payudara. Makanan kanker adalah gula. Jadi kalau kita kena kanker terus masih kita konsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula, sama dengan kita ngasih makan. Jadi tidak sembuh, tambah parah. Jadi memang dari penelitian itu kanker memang belum ditemukan penyebab pastinya, tapi yang jelas itu adalah berubahnya mutan gen. Jadi salah satu penyebabnya adalah makanan yang mengandung karsinogen, makanan yang seperti apa? Seperti yang dibakar-bakar, makanan ultra proses itu seperti sosis dan sebagainya, itu mengandung karsinogen. Jadi itu membuat perubahan genetik tubuh kita, akhirnya dengan perilaku kita jaga gula-gulaan yang paling banyak, itu akhirnya membuatnya kankernya tumbuh lebih cepat. Itu Apa ada ini Ustaz, hubungannya dengan HPV ketika seseorang kena kanker serviks Ustaz? Kalau salah satu tanda-tandanya kalau yang kena kanker serviks itu penyebabnya adalah adanya virus HPV. Jadi HPV itu berupa kutil. Jadi kutil itu di area di mulut rahim Di mulut rahim itu biasanya kutilnya kecil. Nah, kutil kecil ini biasanya dibiarkan tadi itu kan ada
tandanya tadi tuh keputihan yang panjang, bau bentuknya warnanya sudah kehijau-hijauan, terus banyak, terus bau gatal, pinggulnya sakit, terus dibiarkan tadi itu, terus ada timbulnya kutil itu. Nah, kutil itu adalah salah satu tanda bahwa itu ada penyakit kanker serviks. Nah itu penyebabnya apa? Penyebabnya salah satunya adalah sering bergonta-ganti pasangan. Oke. Itu salah satunya. Yang kedua adalah penularan lewat penggunaan fasilitas umum. Jadi terutama yang ini ya, kloset jongkok itu nggih. Kloset jongkok itu yang saya himbau pada mitra muslim ya, kalau misalkan di luar misalkan kepin BAB atau BAK nggih, sebisa mungkin cari kloset yang yang jongkok aja, jangan duduk. Kalau duduk itu resikonya adalah penularannya HPV lewat situ, itu salah satunya. Selain tadi itu hubungan badan yang sering gonta-ganti itu. Jadi di situ terutama ini nggih, ibu-ibu atau mitra muslim yang yang pada saat menggunakan fasilitas umum itu, kloset itu adalah yang pada saat menstruasi nggih. Itu malah lebih bahaya lagi karena penularannya melewat darah di situ. Saya sini dulu Mas Dani. Baik. Kita jeda dulu Ustadz ya. Tadi Ustadz juga sudah menyebutkan mitra muslim ada sebuah data dan kanker serviks itu menempati urutan kedua Ustadz. Ya Allah, itu bukan masalah yang kecil ya mitra muslim. Angka kemudian kasus kematian yang cukup besar, baik tadi Ustadz sudah menyebutkan dari global maupun juga nasional. Jadi Ustadz sudah menyampaikan adanya pentingnya deteksi dini. Masalahnya kalau orang biasanya deteksi itu juga khawatir, takut Ustadz ya. Ya betul. Jadi gini di masyarakat itu kan gini mereka sudah tahu ada suatu gejala dari suatu penyakit tapi mereka takut untuk memeriksa. Takutnya apa? Takut ketahuan kalau kena penyakit. Nah, dia takut ketahuan ada penyakit, tapi perilakunya nggak dirubah. Jadi jangan istilahnya gini jangan pernah berharap keajaiban kalau kesehatan itu. Jadi dipikir istilah kalau bahasa Jawa ujuk-ujuk sembuh enggak. Kalau kita kan nggak dipikir Ustaz. Kita berkejaran dengan waktu kita. Semakin usia kita bertambah, fungsi organ tubuh kita semakin melemah. Jika kita tidak secepatnya mengobati, itu akan tambah parah. Makanya yang terjadi adalah biasanya kalau sudah stadium terakhir, biasanya baru berobat. Nah itu yang sering saya ngomong, kalau sudah seperti itu pengobatannya mahal, kan kesembuhannya itu sangat berat banget gitu. Tapi bisa, insya Allah bisa. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Kematian itu. Betul. Nah, itu yang kadang nggak menyadari. Tadi kembali lagi tadi tuh, semakin kita tua, organ kita semakin melemah. Jika kita sudah ada tanda-tanda yang tidak sehat dalam tubuh kita, kita tidak segera mengobatinya, itu tambah parah. Jadi jangan mengharapkan sembuh dengan sendirinya. Baik ya. Kita jeda dulu Ustaz Nidom, nanti insya Allah kita akan sambung. Penelpon sudah dari tadi berdering di 0315624555. Komentar di YouTube Suara Muslim TV ada Mbak Kartika Rahmawati, terima kasih. Ibu Leni, Pak Anto juga terima kasih. Adi Ami Putri juga mendengarkan ya. Guru saya ini ada Pak Dr. Bahrudin ini dari Distikom, ini sepertinya perjalanan pulang balik ke rumah. Hati-hati Pak Bahrudin dan juga mitra muslim yang bergabung melalui channel YouTube dimanapun saja berada. Kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka. Berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah.
Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan. Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Baik, terima kasih Mitra Muslim. Masih di Majelis Ilmu malam hari ini ada Ustadz Ahmad Didom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Denny Rohmati. Silakan bisa sambung 03156245555, WA bisa di 0855300938 ya. Banyak pertanyaan WA, penelpon dulu Ustadz sambil nanti kita lanjut diskusinya Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Mariam dari Jember, sehat Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hujan di sana Ibu? Enggak, Oh, alhamdulillah. Oke. Kemarin lusa ini banjir Wah ya Allah. di Tanggul. Sudah surut Ya, di sekarang? Pamandian. Belum surut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini mau nanya Ustaz. Kalau keputihan sendiri itu apakah tak ada pencegahannya? Kan kita ini kalau wanita itu kalau kadang ada Ustadz orang nggak keputihan kan ya, tapi lebih banyak yang keputihan katanya. Apakah ada obatnya agar kita tidak keputihan? Keputihannya normal ya, paling 1 minggu gitu. Oke. Nah, yang kedua Ustadz, kalau misalnya ya ada orang keputihan berlebih itu kan yang seperti yang ulasan barusan itu deteksinya itu kan ya Ustadz. Ya memang benar Ustadz. Orang itu takut kalau periksa itu takut ketahuan kan, kalau sudah divonis ada penyakit gak boleh ini, gak boleh itu kan gitu Ustadz. Iya, itu gimana Ustadz? Baik. Kalau misalnya ada seseorang seperti itu, ya itu Ustadz. Iya. Mohon solusinya Ustadz, ini Terima cuman kasih, Ustadz mewakili kaum Hawa itu Ustadz. Ya terima kasih Ustadz atas waktunya, terima kasih Sama-sama, Mas Ibu. Dani Sama-sama. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mariam dari Jember. Mencegah keputihan Ustadz dan deteksi dini tadi Ustadz. Oke, untuk mencegah keputihan Bu, herbalnya itu biasanya pakai ini nggih, bisa pakai daun sirih ya. Jadi Oke. daun sirih itu bisa dikonsumsi, bisa dibuat teh, bisa dipakai untuk bisa pakai untuk berendam atau cebok nggih. Bisa juga dipakai ini cuka apel, bisa dipakai juga. Itu untuk pencegahannya nggih. Jadi mencegah seperti itu. Terus untuk herbalnya nggih, itu kalau yang yang terpenting itu Bu nggih adalah perilaku kita, kebersihan kita, terutama organ intim kita harus dijaga. Oke. Ya, harus dijaga banget nggih. Karena rata-rata penyakit kalau yang berupa yang keputihan itu ada kebanyakan dari bakteri, dari virus nggih. Kalau virus, bakteri, jadi jamur juga. Jadi kalau sudah berupa ini nggih, kanker itu berupa virus. Jadi kalau virus itu virus yang pada
podcast yang sebelumnya sudah saya sampaikan kalau berupa virus itu tidak bisa dimatikan. Cuman bisa dilemahkan. Jadi makanya kalau yang sudah berupa virus itu adalah herbal yang kami sarankan adalah perbanyak konsumsi tumbuhan yang mengandung benalu. Jadi benalu mangga, benalu kelor dan sebagainya. Jadi itu ada sama. Jadi makanya kalau ada gini, kita sakit sebenarnya Allah itu sudah menciptakan obat-obatan sekeliling kita. Jadi daun-daunan bentuknya apa itu adalah menunjukkan organ kita juga. Kayak benalu, nggih. Benalu itu sama seperti seperti ini virus. Jadi virus itu biasanya timbul karena ada luka di tubuh kita yang akhirnya benda tersebut menempel tubuh kita dan dia hidup dari makanan yang kita konsumsi. Jadi dia tumbuh kembangnya tergantung dari kita sendiri. Makanya kan termasuk salah satu adalah gula. Kalau dia semakin kita perbanyak gula, makan yang mengandung karsinogen, nah dia tambah besar dan akhirnya jadi merugikan tubuh kita. Ya sama seperti tumbuh-tumbuhan itu kayak benalu itu kan, benalu itu tumbuh pada saat dia dilukai tumbuhannya. Jadi pohonnya dilukai, bisa karena kita pecok pakai pisau atau bisa dilukai oleh burung juga. Lah itu kan dari luka tumbuhan itulah munculnya adalah benalu itu. Jadi makanya kalau perhatikan benalu-benalu itu kalau misalkan ada benalu yang misalkan kayak benalu jambu itu kan semua tumbuhannya dimakan sama ulat Itu benalunya itu secara kodratullah itu enggak dimakan sama ulat. Karena saking pahitnya lah itu salah satu dipakai untuk pengobatan untuk yang penyakit yang ada hubungannya dengan virus Nah, pada kesempatan ini kami juga menyediakan herbal gratis bagi mitra muslim yang sekarang khusus mitra muslim yang sekarang mengidap kanker serviks. Kami sediakan herbal gratis, monggo di follow IG kami, nanti akan berikan herbalnya. Terus ketakutan takut cek. Kalau ketakutan mengecek kondisi organ tubuh kita sarankan Ibu suruh mendengarkan radio suara Muslim tiap hari Jumat. Karena gini banyak ketakutan di masyarakat karena kadang-kadang ketakutan yang kadang-kadang tidak diimbangi dengan perubahan perilaku. Takut boleh, tapi kalau ketakutan ini tidak diimbangi dengan perilaku yang sehat, itu yang menyebabkan penyakit tambah parah. Jadi lebih baik kita tahu kita tahu kondisi kita, minimal cek 4 sekawan kemarin tuh yang sudah sering saya singgung adalah asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah, itulah wajib dicek tiap bulan untuk melihat gimana sih kondisi tubuh kita. Terus ada juga kita lihat kondisi tubuh kita apakah ada yang aneh, misalkan tadi itu keputihan, misalkan juga sakit luka tidak sembuh-sembuh. Lah itu sudah mulai waspada juga. Jadi makanya gini sebelum kita sakit sebenarnya Allah itu sudah memberikan alarm. Yang jadi masalah alarmnya kadang-kadang dimatikan atau diabaikan. Jadi kalau yang sering saya sampaikan kadang-kadang sakit asam urat. Nah, asam urat kan badan nyeri semua persendian nyeri semua. Kebanyakan di masyarakat apa yang dilakukan? Pakai obat anti nyeri gitu kan. Betul. Iya, alarmnya dimatikan semua. Jadi pada saat sudah kondisinya sudah parah, ginjalnya rusak baru berobat. Ini yang terjadi. Jadi perilakunya, pola makannya masih tidak berubah. Jadi umur 20 masih makan nasi padang, umur tiap hari, umur 40 juga masih nasi makan. Ya itu akhirnya yang terjadi adalah rusaknya organ tubuh kita secara pelan-pelan tanpa kita sadari. Pada saat sudah parah barulah kita ini gitu. Betul. Kayaknya Ustadz ini suka nasi padang Ustadz kok disebutnya nasi padang. Suka, tapi harus ini tahu diri dan harus menjaga diri. Baik, terima kasih. Bu Siti, Ustadz dari tadi sudah nunggu. Kita terima dulu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Siti? Kayaknya kok agak batuk ini. Alhamdulillah. Enggak, itu tadi habis makan inilah singkong kukus. Enak ini ya. Hujan-hujan makan singkong. Iya. Hujan-hujan saya. Silakan Bu Siti, silakan. Iya, Mas Ani sehat nggih? Alhamdulillah sehat insyaallah. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nggih sehat nggih, kelihatan suaranya sehat kelihatannya. Ustaz, begini. Sireh hijau itu direbus, dicampur kunci
kunci itu loh Ustaz, kunci. Tapi kunci yang warna putih, bukan kunci yang kuning untuk bumbu itu. Oke. Itu gimana Ustaz, baik atau tidak? Kalau Mm-mm. dulu tapi saya masa muda, sekarang sudah nggak pernah minum itu, jarang-jarang lah. Nah, kalau memang itu baik, saya bisa sarankan untuk anak-anak saya gitu, yang masih muda-muda itu Ustadz. Oke. Terus yang kedua, ya mohon maaf nih Ustadz, mohon maaf. Saya tuh dari muda sampai tua, sampai apa namanya menopause ya dulu tuh. Tidak pernah ini, ada apa namanya mengeluarkan darah putih, kecuali kalau setelah melahirkan. Oke. Itu gimana Ustadz? Ada pengaruhnya apa enggak dengan apa namanya kanker serviks itu loh? Saya kok dengar-dengar sekarang ini ada penyakit kanker serviks. Alhamdulillah sih saya juga enggak pernah menderita macam-macam itu ya. Alhamdulillah, bersyukur saya Ustadz, karena ya selalu menjaga atau apa namanya menjaga kesehatan dulu waktu muda itu loh Ustadz. Baik. Nggak pernah minum obat-obat itu. Tapi kalau pijet untuk ini betes kemeng-kemeng capek gitu, pijet boleh nggak, baik apa enggak gitu Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, Bu Matur Siti. sembah nuwun Ustadz. Ustadz Ridam bersama Mas Dani, sehat selalu. Amin. Panjenengan juga Bu Siti. Allah Amin, Amin. amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, terima kasih dari pendengar setia dari Krian. Ada 3 pertanyaan Ustaz nggih. Daun sirih, kemudian apakah kalau tidak dari muda tidak pernah merasa keluar keputihan tadi Ustaz, apakah juga sehat? Yang ketiga tadi pijat yang dilangsungkan apakah juga sehat Ustaz? Oke. Alhamdulillah Bu Siti udah ndak nanya ini lagi nggih, apa kolang-kaling. Sudah dibuat es Ustaz. Iya. Kemarin pertanyaannya sampai 4 kali kolang-kaling. Oke, terima kasih Bu Siti. Pertanyaannya udah berubah ini. Kalau pertanyaan berubah saya seneng ini. Kalau tanya sama-sama terus enggak berubah, nanti enggak bisa move on nanti. Oke. Siri sama kunci baik Bu, monggo dilanjutkan mohon nggih. Untuk pencegahan nggih, fungsinya adalah sebagai untuk menjaga organ intim kita, juga sebagai untuk meredakan nyeri, juga untuk pencernaan juga, mengurangi gatal-gatal, menghilangkan bau mulut, mengobati infeksi jamur dan sebagainya. Infeksi jamur itu berhubungan dengan itu nggih, berhubungan dengan tadi apa namanya, salah satu adalah berhubungan dengan salah satu keputihan juga. Oke. Terus yang apa namanya, kalau misalkan masih muda ndak dapat tidak apa-apa Bu. Yang penting itu kalau tanda-tanda yang kalau yang yang normal itu adalah biasanya keputihan tidak banyak nggak banyak, malah nggak banyak, justru bentuk ya nggak berbau, juga malah lendirnya itu yang bening. Kalau sudah ada mulai bau, gatal-gatal itu gatal-gatal terus warnanya berubah kental dan sebagainya, itu adalah yang harus diwaspadai kan. Apalagi kalau sudah ada nyeri punggung nyeri pinggang itu sudah mulai waspada, apalagi ada kutilnya. Jadi kalau ada yang kutilnya itu untuk menghilangkan kutil gimana? Minggu kemarin sudah saya pernah singgung. Jadi untuk kalau kutilnya masih dalam tahap masih kecil coba diobati dengan cara ambil kulit pisang kulit pisang itu ambil bagian dalamnya itu diambil, dikerok dikit aja, ditempelkan pada kutilnya. Insya Allah mungkin hari ketiga akan hilang. Tapi kalau misalkan tidak hilang, itu sudah mulai pengobatan lebih stadium selanjutnya. Kalau pijat pada kalau nggak salah sekitar 2-3 session sebelumnya pernah saya bahas Jadi pijat boleh Bu, boleh, tapi tidak boleh dianjurkan keseringan, apalagi tiap seminggu sekali karena kalau keseringan pijat itu saya pernah punya pengalaman dari mantan bos saya sendiri terkena lupus karena keseringan pijat itu membuatkan saraf-sarafnya tidak berfungsi, penyakitnya akan menjadi penyakit lupus autoimun itu Jadi biasanya kalau pijat ini kan enak sama kalau pernah pada saya singgung sebelumnya itu Bapak, semua penyakit berawal dari aliran darah tidak lancar. Aliran darah tidak lancar dari mana? Ya biasanya dari asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Makanya kalau dipijat kan enak-enak karena fungsinya adalah melancarkan aliran darah. Tapi tidak dianjurkan untuk keseringan, sebulan sekali tidak apa-apa. Tapi kalau seminggu sekali atau setiap hari sekali, itu yang jadi masalah. Jadi kalau sudah dipijat sekali kok tidak sembuh, biasanya pijat kalau pijat itu biasanya 2-3 hari itu udah enak. Tapi setelah itu balik lagi. Jadi kalau sudah dipijat kok 3 hari atau seminggu nggak enak, nah itu sudah mulai cek
empat sekawan, asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darahnya berapa. Dari situ nanti akan kelihatan mana yang menjadi masalah, itu yang harus diperbaiki. Nah, nanti kalau berhubungan asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi, diobati kok tidak sembuh, berarti itu sudah mulai fokus ke ginjalnya. Jadi kekuatan manusia di ginjal, setelah kita usia 40 tahun, fungsi ginjal kita turun 1% per tahun. Dan itu harus disadari. Jadi kalau sudah kita fungsi organ tubuh kita sudah mulai melemah, yang diperbaiki apanya? Yang diperbaiki adalah perilaku, pola makannya, pola hidupnya, sama pola pikirnya. Jadi bukan obat. Yang jadi masalah adalah di tengah-tengah masyarakat kebanyakan minum obat. Obat-obat yang dipakai obat apa? Obat anti nyeri. Jadi kalau kebanyakan obat anti nyeri itu biasanya efek jangka panjang, kena ginjalnya, kena jantungnya, kena lambungnya yang bermasalah, tukar lambung, atau bisa juga terjadi pengeroposan tulang. Itu yang harus diwaspadai. Boleh diminum, boleh, tapi tidak boleh keseringan. Kalau obat antinya itu saya batasi maksimal 3 hari, berhenti. Iya. Baik. Sebelum jeda Ustaz, terima kasih Bu Siti. Kita terima sebelum jeda, nanti jawabnya setelah jeda Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu sebentar ini di Madura, Ibu Siti Mariama. Oke, Ibu Mariama. Inilah Alhamdulillah. Dani. Baik, Ibu sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Panjenengan sehat? Alhamdulillah. Juga Ustaz sehat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. sehat. Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Ini mau tanya, saya kan itu konsumsi kunyit direbus sama jahe, serai. Itu apa Jahe, serai. baik untuk kolesterol sama asam urat, Ustaz? Iya. Ya, Umur itu berapa, aja. Apa cegahannya? Usianya berapa Bu Umi? Usia 63. Oke, 63. Mau nanya cegahannya yang nggak boleh dimakan apa? Keluhannya apa, Ibu? Ya, Keluhannya ada Bu Ya. Mariama? Keluhannya panjenengan ada? ya kena agak badan itu agak sakit semua gitu, Capek-capek. Ustaz. Iya. Apa yang nggak boleh dimakan? Mohon pencerahannya. Terima kasih atas waktunya. Moga Ustaz sehat, Dani sehat, panjang umur. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita jeda dulu, Ustaz. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Dan untuk yang ingin mendapatkan herbal gratis, ini herbal yang ini atau yang kemarin nih, Ustaz? Kemarin, gitu? Beda. Oh, beda. Kalau yang kemarin itu khusus memang untuk keputihan yang masih Ya. tingkatnya pencegahan, Kalau ini sudah berupa penyakit. Oh, sudah penyakit. Sudah Ustaz. punya kanker berarti. ini. Jadi kalau yang kemarin itu adalah yang kami berikan yang semprotan itu, itu adalah lebih untuk pencegahan, pencegahan penyakitnya masih tingkat rendah, Tapi kalau yang saya nanti bagian hari ini yang khusus memang yang sakit kanker serviks itu untuk kanker memang. Oke. Nah, caranya mudah mitra muslim, follow saja Instagramnya Tibun Nabawi Holistic Care, follow, kemudian nanti bisa WA, bisa DM, langsung mendapatkan herbal gratis dari Ustadz untuk penyakit kanker serviks Ustadz. Nah, selengkapnya bisa diklik dulu, di follow dulu sambil kita jeda. Kami akan segera kembali tetap di Majelis Ilmu Tibun Nabawi. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah.
Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Sesi terakhir Mitra Muslim Majelis Ilmu di malam hari ini ada Ustadz Ahmad Nidham, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Deni Rohmati. Terima kasih Ibu Siti Rumiah yang menyapa kami, ada dari Gersik beliau, Kak Miftahul Jana juga terima kasih, ada Pak Anto pribadi juga terima kasih, Ibu Almiranina, ini Eyang Yati dari Malang ya. Ada Ibu Mei Fahrudin, Adi Ami Putri, kemudian Ibu Leni, Mbak Kartika, dan Mitra Muslim yang bergabung dari WA di 0855 300938. Kita jawab tadi Ustadz yang sempat bertanya, Bu Umi Maryamah Ustadz ya, kunyit, jahe, sereh, kemudian apakah itu bisa mengatasi kolesterol dan asam urat? Oke Bu, kalau yang tadi itu manfaat kunyit, jahe, serai lebih banyak ke ini Bu, lebih untuk meredakan persendian. Meredakan persendian untuk meningkatkan daya tubuh, juga untuk pencernaan sama kulit. Jadi kalau dilihat usianya, tapi untuk kolesterolnya ini belum mengatasi Bu. Kalau mengatasi itu belum ini. Jadi kalau kolesterolnya nanti bisa pakai ini apokat bisa. Terus pakai ini bawang merah bisa. Tapi kalau dilihat dari usianya 63 ini Bu, fungsi ginjal jenengan itu secara teorinya itu sudah menurun 23%. Jadi makanya kalau sekarang sakit capek-capek karena memang fungsi ginjalnya adalah sudah mulai menurun. Makanya kalau asam uratnya tinggi, kolesterol, tekanan darah tinggi, diobati kalau tidak sembuh, efeknya adalah ginjalnya sudah menurun. Jadi kalau tadi obat-obatan tadi kunyit, jahe, serai itu boleh diminum, tapi kalau sudah nggak ngefek berarti jenengan harus diperbaiki apa? Salah satu adalah detok darah, yaitu adalah berupa bekam. Dirutinkan bekam tiap bulan untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang yang bisa dibuang oleh ginjal kita dengan cara membuang darahnya. Itu untuk membantu kolesterolnya. Jadi kalau dilihat dari usianya juga kalau sudah mendekati usia 63 itu sudah mendekati di mana 1:4
perempuan yang sudah menginjak hampir 65 sampai 75 tahun itu adalah pengidap penyakit PGK, penyakit ginjal kronis. Itu. Jadi untuk detailnya Bu, nanti bisa jenengan cek asam urat, kolesterol, kadar gula sama tekan darah nggih, rutinkan tiap bulan. Nanti dicek mana-mana yang sudah jadi masalah diperbaiki. Nggih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Umi Maryamah. Kemudian ada dari WA kita combine Ustadz karena banyak yang bergabung. Suami usia 40 tahun, tensi bisa sampai 180/110. Minum obat dokter rutin Ustadz. Mohon masukannya karena tiap bangun tidur aroma air seni agak tajam, tapi cek gula normal Ustadz. Dan satu lagi, 3 tahun lalu cek fungsi ginjal, kata dokter sudah hanya 60%. Nggih. Kalau berarti 40 tahun 40 tahun nggih. 180 180 110. per 110. Nggih. Tinggi banget ini. Mhm. Ini tinggi apa? Fungsi ginjal berapa tadi tuh? Tinggal 60%. 60%. Itu 1 tahun yang lalu. Satu tahun lalu Iya. nggih. Ini kalau dilihat Ngapunten Ustaz, 3 tahun lalu ternyata. 3 tahun lalu. Iya, Yang sekarang nggak tahu datanya. nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Nggih. Nggih, makanya Bu, Bapak nggih. Jadi kalau bisa cek kondisi tubuh kita itu minimal sebulan sekali. Jadi kalau ini 3 tahun lalu, ya sekarang mungkin lebih parah lagi kemungkinan. Jadi kalau tekanan darah tinggi diobati kok nggak sembuh-sembuh, bisa jadi fungsi ginjal sudah menurun dan kebanyakan garam. Natrium, sodium, nah itu biasanya dari makanan-makanan yang gurih-gurih. Jadi itu harus dicek dulu kadar garamnya berapa dulu. Jangan nanti kalau itu cek kalau sudah seperti ini ya, cek kreatinnya juga, asam urat, kolesterol, kadar gula, dicek semua, baru nanti saya bisa ngomong. Atau untuk detailnya nggih, jenengan bisa WA kami nanti data kalau ada rekam medisnya, nanti jenengan sharekan semua, nanti saya akan coba pelajari dulu. Tapi kalau yang dilihat ini udah tinggi banget ini. 180. Iya, maksimal 140 per 90. Ini udah lebih dari 40. Padahal rutin Ustaz nggih. Rutin. Minum obat hipertensinya. Oh iya, maksudnya. bisa jadi obat itu yang jadi masalah. Oh, gitu Ustaz nggih. Nggih. Jadi bisa jadi Bu, ini nggak tahu juga obatnya diminum kapan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau makanya saya sering ngomong, apakah kita boleh minum obat? Boleh. Yang jadi masalah adalah tidak tiap hari. Tiap hari kita minum. Jadi obat-obatan itu boleh diminum pada saat kita butuhkan, tidak boleh tiap hari. Tiap Kalau hari. tiap hari bisa jadi obatnya ini adalah penyebabnya tensinya tinggi. Oke. Nggih. Nggih. Baik, nanti lanjut saja Ibu ke Tibundawi Holistic Care. WA dulu konsultasi gratis, Ibu bisa WA nanti nomor teleponnya kami sertakan. Satu lagi Ustadz, Ibu Sri menyampaikan terima kasih pencerahannya Ustadz. Kemudian beliau sedikit review setelah pakai produk Holistic Care, keputihan mulai mengurang Ustadz. Dan Alhamdulillah. kakak herpesnya juga sudah mulai mengering Ustadz. Ibu Sri, mungkin ini langsung ke Tibun Nabawi kayaknya Ustadz. Nggih, Ya? minggu kemarin. Oh, terima kasih. Nggih, alhamdulillah Terima kalau kasih. gitu. Jadi itu semua karena Allah, bukan karena Tibun Nabawi nggih. Jadi Tibun Nabawi bukan siapa-siapa. Itu semua karena Allah. Masya Nggih. Allah. Nggih. Baik, nggak terasa Ustadz kayaknya. Udah gitu. Harus berpisah sejenak Ustadz. Nggih. Nggih. Bisa diberikan kesimpulannya Ustadz. Oke, mitra muslim yang dirahmati oleh Allah. Jadi bagi ibu-ibu nggih yang sudah ini nggih sudah mulai keputihannya kok sudah lama banget dan diobati kok tidak sembuh-sembuh, sudah secepatnya harus waspada, secepatnya harus konsultasi, secepatnya harus diobati. Jadi kalau tidak diobati nanti efek jangka panjangnya adalah penyakitnya tambah parah. Nggih, jadi sebelum semuanya terlambat, monggo silakan secepatnya ya kalau ada tanda-tanda yang keputihan sudah bau, berwarna, gatal-gatal, apalagi pinggulnya sakit, nah itu sudah mulai waspada. Apalagi diimbangi dengan tadi itu ada kutil nggih, kutil di area di mulut rahim itu banyak banget. Nah, itu sudah mulai waspada berarti ada kemungkinan penyakit kanker serviks. Nggih, itu Nggih. aja. Baik, selengkapnya nanti bisa cek kemana Ustadz? Bisa kalau mau konsultasi nih bisa ke Tibun Nabawi Holistic Care bisa 087756993337. Oke. Untuk konsultasinya gratis, ada beberapa ini ya fasilitas yang diberikan gratis untuk pasien. Jadi tiap hari Kamis kami memberikan gratis akupunktur khusus yang sakit stroke. Untuk hari Jumat itu ada bekam pasdo juga untuk pasien yang memang membutuhkan. Terus untuk konsultasi gratis. Check up juga asam urat, kolesterol, tekanan darah, kadar gula gratis juga. Monggo yang bisa memanfaatkannya. Nggih. Baik.
Terima kasih Ustadz Ahmad Idham, semoga sehat walafiat selalu Ustadz. Insya Allah besok ada siaran jam 1 Ustadz ke. Itu Nggih, tapi monggo. khusus untuk pelatihan. Kalau besok pelatihan apa Ustadz ini? Pelatihan membuat herbal nggih. Membuat herbal. Nggih, tapi kalau misalkan ada yang mau tanya hari ini belum tercover pertanyaannya, Besok juga besok bisa ditanyain dilanjut lagi. Nggih. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Nanti bisa dikunjungi di Instagram Tibun Nabawi Holistic Care di Darmo Permai Selatan 17 nomor 25 Surabaya. Untuk nomor telepon bisa WA ke Suara Muslim. Saya Denny Rahmati, Mitra Muslim. Ini mohon maaf belum bisa kami tuntaskan untuk WA. Bisa langsung sambung ke Tibun Nabawi Holistic Care. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.